10 pertama bulan puasa apa? Rahmatun minallah. 10 kedua maghfiratun minallah. 10 ketiga itkun minannar, jaminan kita agar terbebas dari api. Tapi orang tidak tahu. Itu hanya beberapa poin. Belum lagi Allah turunkan Al-Quran di malam puasa. Belum lagi Allah turunkan Lailatul Qadar. Pingin? Hanya orang bodoh yang tidak pingin. Makanya semakin ke belakang puasa itu semakin berat. Bisa dilihat tak jamaah tarawehnya? Sibuk buat lontong, akhirnya taraweh ditinggalkan padahal taraweh terakhir. Banyak kayak gitu, banyak. Kenapa? Karena minim pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala lakum min sholihatin alama wa sallallahu alaihi wa sallam habibina wa syafi'ina turbi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sahbihi jami'in wa alihi syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillah hadratul mu'allif asy-syi'atul siratul al-husnain. Allah ya'idul kita bil jannah wa ta'ala wa rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha asih di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi yang maha asih di dunia saja, di akhirat saja, Ar-Rahimi yang maha asih di akhirat saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, ialah milik Allah, Rabbil alamin, yang menjadi Tuhan bagi semesta alam, Rabbil alamin, yang menjadi Tuhan bagi semesta alam. Wassalatu, dan adapun rahmat ta'lim, wassalamu, dan keselamatan. Wassalatu, dan adapun rahmat ta'lim, wassalamu, dan keselamatan ala sayyidina, ialah teruntuk baginda kita Muhammadin, rupanya Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammadin, rupanya Kanjeng Nabi Muhammad, khatamin nabiyina, yang menjadi cincin para nabi. Jadi dalam Al-Quran, maka Muhammadun ada ahadin dari rijalikum walakin Rasulullahi. Ada yang baca wa khataman nabiyyin, ada yang baca wa khatiman nabiyyin. Kalau khatam artinya cincin. Wa ala alihi, dan atas keluarga Kanjeng Nabi, wa sahbihi, dan para sahabat Nabi ajma'in, wa sahbihi, dan para sahabat Nabi ajma'in, ya kesemuanya sahabat. Wa ba'du,
Wa ba'du, dan setelah bismillah alhamdulillah, fahadhihi, maka adapun ini apa ini? Ini yang hadir di dalam bentuk yang telah dikarang oleh Syekh. Risalatun ialah risalah. Risalatun ialah risalah mujizatun, yang meringkas. Jadi kalau ringkasan itu berarti apa? Kalau kamu meringkas pelajaran berarti padat, berisi. Jadi orang itu mau meringkas pelajaran, otomatis yang diringkas itu adalah yang penting-penting, yang pokok-pokok. Ini juga itu. Jadi ini risalah tulisan kecil yang di sini memuat hal-hal penting, hal-hal pokok yang harus diketahui oleh orang mau. Ja'at, datang apa ini risalah, ala ujalatin, atas segera atau atas cepat-cepat. Ja'at, datang apa risalah, ala ujalatin, atas dasar segera atau cepat-cepat. Min amriha, dari perkaranya risalatun mujizatun. Jadi risalah ini dihadirkan atau didatangkan ringkes, padat, dan dalam waktu yang singkat. Tabahathu, membahas apa risalah, an ba'di fadailus siyami, dari sebagian beberapa fadilah puasa. Wa adabihi, dan adabnya puasa. Apa adab itu? Tata, kesopan. Wa maqalibihi, dan hal-hal yang dicari di dalam puasa. Wa fawaidihi, dan faidah puasa. Wa thamaratihi, dan buah puasa. Sudah yang dibahas apa saja di sini? Di kitab ini apa saja dibahas? 1. Fadilah puasa. 2. Adab berpuasa. 3. Hal-hal yang dicari di dalam berpuasa. Terus faidah puasa. Terakhir buah. Ada berapa berarti? 5 hal yang tercantum dalam kitab ini. Makanya tidak rugi kita sekarang belajar berpuasa dalam rangka untuk menggali apa sih pentingnya puasa buat diri kita itu apa. Karena sudah sering saya sampaikan kemarin kepada kalian, banyak orang berpuasa tapi tidak mengerti hakikat puasa, tidak mengerti faidah puasa, tidak mengerti hal-hal yang harus dijaga di saat berpuasa. Makanya penting. Karena puasa itu salah satu bentuk ibadah yang ganjarannya atau pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau sholat tahu kan? Iya. Sholat itu kalau sendirian pahalanya berapa? 1. Kalau berjamaah 27. Apalagi baca Al-Quran. Baca Al-Quran tiap satu huruf 10. Itu kalau dalam keadaan sholat. Bisa jadi 25, 50, 75 kalau dibaca dengan keadaan suci, atau lebih-lebih di dalam keadaan sholat. Itu kalau baca Al-Quran. Atau zakat. Puasanya kayak ya, kalau zakat pahalanya apa?
Berapa lipat-lipatannya? Zakat atau infak atau sedekah? Gimana? Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang zakat atau orang infak atau orang sedekah kelipatan-kelipatan. Bisa jadi 10 kali. Bisa jadi 100. Bisa jadi 700. Itu kalau pahala sedekah, pahala zakat, pahala Tapi kalau pahala puasa, siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Tidak disebut pahala puasa itu berapa-berapa, tidak disebut. Kadar timbangannya tidak disebut. Jadi Allah yang secara langsung tahu terhadap ganjaran puasa. Tapi kita termotivasi tidak kalau pahalanya itu tidak ditampakkan? Saya tanya, kalau ada pahala yang tidak dinampakkan, kamu termotivasi apa enggak? Termotivasi apa enggak? Enggak termotivasi. Karena orang sekarang itu cenderungnya pinginnya itu sesuatu yang terflurkan, tertampakkan. Ya apa enggak? Iya. Ya Bin. Harus ada nampak. Jamaah dapat balasan apa? Sembako komplit. Seneng enggak? Apalagi kalau sudah di akhir bulan puasa ada THR-an. Ramai-ramai di Indomaret apa? Promo THR. Ya benar? Ya, di mal-mal, supermarket. Tapi tidak tahu kita kalau di akhir-akhir puasa itu adalah ada fadilah itqun minan nar. Orang itu terbebas dari api neraka. Ini sering disebutkan dalam hadis Kanjeng Nabi. 10 pertama bulan puasa apa? Rahmatun minallah. 10 kedua maghfiratun minallah. 10 ketiga itqun minan nar, jaminan kita agar terbebas dari api. Tapi orang tidak tahu. Itu hanya beberapa poin. Belum lagi Allah turunkan Al-Quran di malam puasa. Belum lagi Allah turunkan Lailatul Qadar. Pingin. Hanya orang bodoh yang tidak pingin. Makanya semakin ke belakang puasa itu semakin berat. Bisa dilihat tak jamaah tarawihnya? Bisa. Awal-awal semangat. Terakhir-terakhir ya tinggal 3, 4, 5. Ya benar? Ya. Itu berarti pikirannya sudah kurang baik. Kalau orang berpikiran baik, maka semakin ke belakang di bulan Ramadan maka akan semakin giat ibadahnya. Karena di malam-malam akhir itu terbuka peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya kamu kalau besok sudah pulang jadi orang, sekarang ya masih jadi orang. Kalau kamu nanti sudah jadi orang, berkeluarga, ingat yang giat di 10 terakhir bulan Ramadan. Jangan kendor, malah mikiri gawe jajan, gawe pak gulung, gawe kuping gajah, ya kan? Biasanya mak-mak kayak gitu. Sibuk buat lontong, akhirnya terawih ditinggalkan padahal terawih terakhir. Banyak kayak gitu, banyak. Kenapa? Karena minim pengetahuan. Apa alasannya Pak? Malam-malam cari baju Pak di supermarket di malam terakhir. Wah, ini kurang baik. Ingat-ingat ya, yang penting adalah baju takwa, bukan baju baru. Baju takwa kamu akan sempurna kalau di malam terakhir
terakhir daripada Ramadan, kamu itu adalah semangat untuk qiyamul lail. Tidak malah baju-baju yang lain yang kamu pikirkan. Baju takwa yang harus kita perhatikan. Makanya jangan sampai tergoda Qoyimah. Ya, biasanya diajak bapaknya sama ibunya, ayo Nduk, sekarang wis malam likuran, kita pergi ke mana? GM Liba, baju terawih tadarus tinggal. Padahal kamu meninggalkan yang paling utama untuk membentuk baju takwa. Jahitan baju takwa kamu itu yang paling penting di 10 malam terakhir itu, Nduk. Diingat-ingat terus. Tak apalah kamu tak punya baju baru, yang penting punya takwa qalbu baru. Wah, ini yang paling penting ini, Nen. Jangan nangis ngeringi-ngeringi, tidak terawih karena tidak dibelikan baju. Kok tak terawih lah? Apa tak emeli lagi? Kelambi. Jangan. Hati-hati ini Senin, ya, kebiasaan kamu itu. Duro, jadi. Yes, makanya di sini dibahas satu, fadilah berpuasa, biar kita tahu keutamaan berpuasa itu apa. Kemudian etika-etika saat berpuasa perlu dijaga. Tidak lirik kanan, lirik kiri, ya kan? Kemudian hal-hal yang perlu dicari di dalam berpuasa itu apa saja, yang dituntut itu apa saja. Kemudian faidah-faidah puasa, dan yang terakhir adalah kita menginginkan buah daripada puasa kita. Al-musannif rahimahullahu ta'ala, ya ta'allamu, belajar biha dengan ini risalah. Siapa al-jahilu, siapa orang bodoh. Kita itu jahil tuh, ya, kita itu masih bodoh. Wa yatadzakkaru, dan bisa mengingat. Wa yatadzakkaru, dan bisa mengingat biha dengan risalah. Siapa al-ghafilu, siapa orang yang lupa. Wa yatabassaru, dan bisa melihat, yakni bisa menjadi jelas biha dengan risalah. Siapa al-aqilu, siapa orang yang berakal. Waqad kuntu, dan sungguh ada siapa saya. Ada berapa kalimat itu? Qayyimah, waqad kuntu, qad kuntu. Ada berapa? Tiga. Qad kalimat huruf, ada kana kalimat fiil disambung dengan do. Kuntu. Apa maknanya kuntu? Tarfa'ul isma wa tansibul. Waqad kuntu, dan sungguh ada siapa saya. Ini khabarnya berubah khabar jumlah. Awuddu ialah suka siapa saya, senang siapa saya. An absuto, senang terhadap menjabarkan siapa saya, atau membeber siapa saya. Fiha, di dalam risalah ini, al-abhatha, terhadap beberapa pembahasan. Jadi saya suka untuk membahas di dalam risalah ini. Baston, ini contoh maf'ul mutlak. Baston, dengan penjabaran. Baston, dengan penjabaran syafian, yang jelas. Wa ubayyinu, dan menjelaskan siapa saya. Wa ubayyina, awuddu wa ubayyinu, dan ada siapa saya. Ubayyinu ialah menjelaskan siapa saya. Wa ubayyinu, dan menjelaskan siapa saya. Fiha, di dalam risalah.
ahkamus siyami terhadap hukum-hukum puasa, ahkamus siyami terhadap hukum-hukum puasa, bayanan dengan penjelasan, bayanan dengan penjelasan kafian yang mencukupi, kafian yang mencukupi. Ghaira anna waqti, ghaira anna waqti, hanya terkecuali sesungguhnya waktu saya. Ghaira anna waqti, terkecuali sesungguhnya waktu saya. Lam yattasi, ialah tidak memuat apa waktu. Lam yattasi, ialah tidak memuat apa waktu. Lidzalika, untuk lidzalika, untuk itu pembahasan atau untuk itu penjelasan. Fajama'tu, maka mengumpulkan saya. Fajama'tu, maka mengumpulkan saya. Ba'doma, terhadap sebagian perkara. Ba'doma, terhadap sebagian perkara. Hunalika, yang ada di sana. Jadi cukup, karena ini pembahasannya banyak ya, 5 ini pembahasannya banyak tuh. Tapi 5 ini diringkas oleh dia. Seandainya banyak waktu, jelasnya akan diungkapkan. Tapi karena keterbatasan waktu, oleh beliau hanya beberapa saja yang ditulis. Wala'allallaha, dan semoga Allah, wala'allallaha, dan semoga saja Allah. Apa amalnya la'alla Jibril? Termasuk saudaranya apa? Saudaranya inna, tansibul isma wa tarfa'ul. Wala'allallaha, dan semoga saja Allah. Yuwaffiquni, ialah memberi taufik. Siapa Allah? Yuwaffiquni, ialah memberi taufik. Siapa Allah? Ni kepadaku. Kepadaku berarti kepada siapa? Syekh Mu'allif. Fit tab'ati, di dalam cetakan. Fit tab'ati, di dalam cetakan. Ats-tsaniyati, yang kedua. Ilastiqsa'i jami'i dzalika, sampai menerangkan semua daripada itu. Ilastiqsa'i jami'i dzalika, sampai menerangkan kesemuanya itu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku. Inna taukid, dikasih taukid lagi. La sami'ud du'ai, ialah sungguh zat yang maha mendengar doa. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku. La sami'ud du'ai, ialah sungguh zat yang maha mendengar doa. Wa mujibur roja'i, dan zat yang maha mengijabah, dan zat yang maha mengijabah atau mengabulkan permohonan. Apalagi puasa, Dok, jangan ragu kalau kamu mau berdoa atau meminta harapan. Kasih yang banyak sudah harapan kamu ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, masyru'iyatus shaumi, titik. Itu pengantar dari muallif, Dok. Jadi pengantar dari muallif, harapannya adalah pembahasan ini adalah pembahasan yang cukup. Dalam arti cukup adalah meskipun ini ringkas, tidak terlalu banyak yang diungkapkan oleh beliau, tapi harapannya adalah bisa diamalkan, bisa bermanfaat, otomatis bisa kita jalani di dalam menjalankan puasa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, masyru'iyatus shaumi, adapun ini pembahasan disyariatkan puasa.
Masyru'iyatus shaumi, adapun ini pembahasan disyariatkan berpuasa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, hadzal mawdu'u, adapun ini tema atau ini judul, yahtawi ialah memuat apa maudhu, ala fusulin, atas beberapa fasal. Pasal pertama ini judul atau tema. Temanya apa ini? Masyru'iyatus shaum. Apa? Syariat berpuasa. Jadi orang biar tahu syariat puasa, disyariatkan puasa itu tujuannya apa? Kita itu puasa Ramadan. Kita kadang puasa Senin, Kamis. Kadang puasa Daud, kadang puasa apa? Tasu'ah, kadang puasa Arafah, kadang puasa 7 hari setelah Lebaran. Apa sih syariat dari pemberlakuan puasa itu? Apa sih maksudnya, bagaimana, tujuannya apa? Al-faslul awwalu, adapun fasal al-awwalu yang pertama, umumu tasyri'is siyami, ialah keumuman pensyariatan puasa. Umumu tasyri'is siyami ialah keumuman pensyariatan berpuasa, li jami'il umami, untuk semua, li jami'il umami, untuk semua beberapa umat. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kutiba, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzina? Kutiba, ditetapkan atau diwajibkan, alaikum, atas kalian semua. Apa yang diwajibkan? As-siyamu, apa? Berpuasa. Ini contoh apa kok gimana? As-siyamu, ini contoh apa ini? As-siyam, contoh apa ini? Gabriel, contoh apa, Gabriel? Dwi, contoh apa ini, Dwi? Lupa tadi ya. Naibul fa'il. Kalau sudah ada kata-kata di, berarti itu adalah contoh naibul fa'il. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian semua. As-siyamu, apa? Berpuasa. Kama kutiba, seperti halnya diwajibkan apa? Berpuasa. Alal ladzina, atas orang-orang banyak. Alal ladzina, atas orang-orang banyak. Min qablikum, dari sebelum kalian semua. Min qablikum, dari sebelum kalian semua. Tujuannya satu, la'allakum, supaya kalian semua tattaquna, ialah bertakwa. Siapa kalian? Wis, titik. Jadi judulnya, judul pembahasan kita apa? Masyru'iyatis shaum. Apa? Disyariatkannya tentang berpuasa. Disyariatkannya ibadah puasa. Kalau ditanya, apa sih maksud kita berpuasa itu? Apa tujuannya? Tujuannya seperti yang diumumkan untuk umat-umat terdahulu. Apa itu? La'allakum tattaqun.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ajaran berpuasa ini sudah diajarkan untuk umat-umat terdahulu. Mulai dari ajaran Nabi Isa alaihissalam sampai pendahulu-pendahulunya. Ini juga diajarkan untuk berpuasa. Apa tujuannya? Satu, mendidik diri untuk bertakwa. Jadi makanya di sini dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Jadi karakter orang beriman itu adalah ketika sudah datang bulan Ramadan berpuasa. Berat apapun godaannya puasa, berat apapun yang dijalankan saat puasa, tetapi saat bulan Ramadan tetap berpuasa. Kerja tidak menghalangi itu puasa, mencari nafkah tidak menghalangi itu puasa, apalagi buat jajan tidak menghalangi itu puasa. Ini loh, makanya karakter-karakter yang seperti ini dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Kalau sudah beriman ini berarti maksus, panggilan khusus. Bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Makanya beruntung ketika kita bisa menjalankan puasa, berarti kita masuk dalam ciri-ciri orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Apa faedahnya berpuasa di dalam Al-Qur'an ini? Yang termaktub secara jelas yaitu adalah mendidik hati kita agar kita terbina menjadi orang yang muttaqin, yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, kamu bisa saja puasa sekarang di bulan Ramadan. Kita halayaknya seperti halnya berpuasa. Pasar kayaknya kita lapar, ke masjid kayaknya kita lapar, ke musola kita lapar, padahal sudah makan satu piring. Bisa jadi. Kalau sudah orang itu tidak bertakwa, karena tidak ada yang tahu. Ya benda, kamu di dalam kamar berpuasa di bulan Ramadan seperti ini di dalam kamar, kemungkinannya banyak. Ya benda, iya, bisa jadi makan, bisa jadi minum, bisa jadi kalau kamu banyak uang, ya benda, semakin banyak yang akan kamu inginkan. Tidak hanya itu, kalau banyak uang, pergi naik sepeda motor kemana? Ke pantai sendirian sudah. Belum nyampe ke pantai, ke Indomaret dulu. Apa? Borong jajan, borong biskuit, borong minuman. Dimakan di tepi pantai sendirian. Ada orang yang tahu? Tidak ada. Ya benda? Tidak ada yang tahu. Makanya panggilan ya ayyuhalladzina amanu untuk menjadi pribadi yang bertakwa ini adalah panggilan untuk orang-orang khusus. Makanya alhamdulillah, apalagi kita sekarang ada di pesantren. Berpuasa di bulan Ramadan di pondok atau di pesantren, tentunya tidak mengenakan sekali. Ya benda? Ya, di rumah buka puasanya enak. Ya benda? Di pesantren terbatas. Di rumah buka puasanya dimanja-manja, di pesantren terbatas. Tapi alhamdulillah didikan yang seperti itu malah untuk mencetak hati-hati kita ini semuanya tercetak untuk bertakwa. Alhamdulillah. Aqdalat Al-Fatihah. Jadi di sini jam 5 pas ya, kita yasin dan tahlil bersama dalam rangka mentahlili bibi daripada punya kita yang telah meninggal dapat 3 hari. Jadi jam 5 pas sini langsung terkumpul ya, sholat semuanya.
Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.